Mari kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait apa? Suci. Kenapa harus Uzia mati dulu, baru Yesaya muda ini bisa melihat siapa dia kan? Tuhan. Ada sebuah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Uzia? Raja Uzia itu adalah raja yang diangkat usianya waktu itu 16 tahun menjadi raja. Tapi dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang pertama, karena bangsa Yehuda mengambil apa? Yang masih berumur berapa? 16 tahun dan apa? Menggantikan raja. Ayahnya siapa? Amasya. Terus ia memperkuat Elok dan kepada Yehuda sesudah raja mendapatkan nenek moyang. Terus Uzia berusia 16 tahun pada waktu ia menjadi, dan berapa tahun dia memimpin? 52 tahun. Lama atau sedikit? Lama. Nama ibunya Yekolya dari asal ayat 4, perhatikan baik-baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat apa? Seperti yang dilakukan Amasya. Terus ayat 5, ia mencari. Perhatikan. Yang pertama melakukan apa yang benar, tepat seperti bapaknya. Yang kedua apa? Mencari Allah selama, ingat, garis bawahi kata apa? Selama Zakaria hidup. Terus lanjut, yang mengajarkan supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Allah apa? Membuat usahanya berhasil. Terus 6, maka majulah ia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain sebagainya. Ayat yang ke-16. Yuk, 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat dan sehingga ia melakukan hal, ia berubah kepada Tuhan Allah dan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Perhatikan baik-baik. Saya suka kalimat ini di ayat yang keempat tadi ya. Ia melakukan apa yang benar. Ia mencari Allah selama Zakaria hidup. Zakaria adalah nabi yang dipercaya Tuhan pada waktu itu. Dan tentunya saya menggambarkan Zakaria adalah seorang bapak yang mengiring dan membawa usia yang muda ini untuk mengarahkan dia, mendidik dia. Tapi lihat baik-baik, ketika Alkitab mencatat ia mencari Allah selama Zakaria hidup. Saya bersyukur kalau teman-teman itu masih mau dibapai. Karena apa? Kita harus belajar dari kegagalannya Uzia. Setelah dia berhasil, ingat baik-baik, dia udah dibapai pun setelah berhasil apalagi nggak dibapai. Merasa bisa kok, saya sendiri kok, betul nggak? Aku nggak ada orang lain bisa kok. Dan selama Uzia hidup, Yesaya seorang nabi itu nggak bisa lihat Tuhan loh. Kenapa? Karena ada dosa kesombongan yang menutup akses untuk kita bisa lihat Tuhan. Dengar baik-baik, bahwa kesombongan adalah akses yang menutup kita untuk melihat cara kerja Tuhan yang paling hebat dalam hidup kita. Mengerti? Kenapa Tuhan itu selalu urusannya dengan yang namanya hatimu tuh loh, yang sombong, supaya Anda bisa lihat Tuhan. Lihat, dia bisa lihat Tuhan setelah Uzia mati. Maka seorang pemberita mandat kerajaan Tuhan itu yang pertama harus beres dengan matanya. Katakan mata. Dan mata itu gambaran vision kita, penglihatan kita, sesuatu yang di depan kita
Dan yang sering menghalangi mata kita untuk melihat tatapan Tuhan adalah kesombongan kita. Setelah dia berhasil, selama Sakaria hidup dia ikuti itu alurnya bapaknya. Tapi setelah dia berhasil, dia lupa. Dan banyak visi kita itu tidak bisa tercapai hanya karena spirit usia itu masih ada dalam hidup kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan kok kenapa ya terbengkalai terus. Ada satu masalah yang harus kita koreksi hari ini. Ya, usia harus mati dulu. Apa usia dalam hidup? Usia, dia ngikuti nih Sakaria selama hidup. Usiamu apakah, bukan usia umur ya, apakah spirit usia Anda ini tidak mau dididik orang tuamu? Orang yang tidak punya visi adalah orang yang paling liar, men. Atau kita, ya kan? Dan nabi yang kehilangan penglihatannya namanya adalah Nabi Eli. Orang yang sudah kehilangan penglihatannya, visinya, dia tidak lagi peduli dengan anaknya. Terbukti, anaknya Eli brengsek semua. Dan dia diam saja. Hati-hati yang sudah berkeluarga, termasuk saya. Termasuk saya. Orang yang sudah kehilangan visinya tidak lagi bisa mendengar. Apakah itu suara Tuhan atau hanya mimpi di siang bolong? Betul? Waktu Samuel mendapatkan mimpi, waktu Samuel mendapatkan suara Tuhan, Nabi Eli ngomongnya, "Turoy, tidur lagi nak, tidur lagi." Orang yang kehilangan visinya, penglihatannya mulai kabur, adalah orang-orang yang sudah tidak lagi bisa peka dengan sekitarnya, keluarganya. Kenapa banyak orang akhirnya mengabaikan keluarga? Karena sudah kehilangan apa? Visi. Waktu Anda menikah pertama kali, visinya mau ngapain sih? Ya karena teman sudah nikah. Apa itu? Tahu kan? Saudara dia, ketika kehilangan visi, kita mengorbankan banyak area dalam hidup ini. Percayalah sama saya. Dan Yesaya baru bisa melihat Tuhan, visinya begitu jelas ketika selubung itu dibuang dan habis. Jangan hidup anak-anak muda seperti usia. Mau diarahkan tok, ketika semuanya sudah selesai, gua nggak butuh lo, gua bisa sendiri. Anak muda yang sombong sebentar lagi akan ada dalam pelosok yang paling susah dalam hidupnya. Nasihat memang tidak enak didengar ketika itu dilontarkan. Ya. Kemarahan orang tua memang gak enak didengar ketika itu disampaikan. Tapi kamu harus ngerti anak-anak muda, itu bagaikan cambuk yang mencambuk engkau. Sebelum engkau ada, orang tuamu sudah pernah ada di usia seperti engkau. Mengerti? Iya. Kalau kamu sebagai anak muda ingin melihat Tuhan berkarya atas hidupmu, dengar baik-baik. Seluruh yang namanya spirit usia harus kamu buang. Jangan sepelekan Sakaria dalam hidupmu yang Tuhan tempatkan. Mungkin Sakaria itu gak sempurna seperti keinginanmu. Sakariamu mungkin menyebalkan, bahkan mungkin Sakaria dalam hidup itu kadang memarahi engkau, menasehati engkau, menegur engkau, mencambuk engkau. Tapi dia Sakaria. Buat saya, kalau ada orang tua gak pernah marahin anak, itu orang tua yang bodoh. Dengerin baik-baik, yang sudah punya anak. Kalau anakmu berbuat salah dan kau tidak marah, kamu sedang memupuk dia untuk menjadi bajingan dalam tanda petik di kemudian hari. Kadang anak-anak muda, ngapain dibimbing dimarahin, mending gak usah. Dengar baik-baik, itu spirit. Hati-hati. Kenapa kayaknya langit ini gak bisa ceritakan sih kebaikan Tuhan? Lu punya spirit ini loh. Penglihatanmu kabur kenapa? Kok kayaknya Tuhan aku ini minta jodoh yang jelas, yang datang gak jelas. Lu kabur soalnya. Iya kan?
Kenapa Tuhan aku minta yang seiman, yang datang kok seiprit? Karena matamu kabur. Ya, benar gak? Kenapa Tuhan berkatnya kok seret? Matamu kabur. Ada satu persoalan yang harus kita selesaikan sama-sama hari ini. Saya dan Anda. Bukan hanya Anda, saya dan Anda. Karena saya ingin jemaat ini bertumbuh dewasa. Jangan sampai hidupmu seperti itu. Usia. Bangun keren. Sombong. Usia di akhir hidupnya ngapain? Raja yang kena kusta. Ngeri kan? Orang kena kusta nggak boleh dikubur dalam raja-raja. Bayangin tuh. Udah merintah 50 berapa tahun? 2 tahun, men. Jangan sampai seperti usia nyesel. Penglihatannya kabur. Yang pertama, seorang pemberita pesan sang raja adalah seorang yang beres dengan matanya. Kalau saya ngomong beres dengan matanya, beres dengan visinya. Kita harus punya visi yang jelas. Setuju katakan amin? Yang pertama apa sih? Beres dengan mata. Katakan dengan mata. Beres dengan mata. Dan mata gambaran vision kita. Ya. Anak-anak muda, ayo punya visi yang jelas. Dulu waktu saya ditanya sejak muda, saya punya visi yang jelas. Orang mau jadi apa? Pendeta, hamba Tuhan, yang takut Tuhan, jadi berhak di mana-mana. Itu visi, Pak. Umur 17 tahun saya udah khotbah. Oh, nggak percaya, tanya Mbah Kakung, bapak saya. 17 tahun saya udah khotbah. Karena apa? Visinya udah jelas. Artinya sekarang usia saya 41 tahun. Saya udah khotbah berapa tahun? Belum 4 tahun saya sudah khotbah, saudara. Visinya jelas. Orang yang punya visi itu konsisten. Amin. Kenapa orang itu masuk angin? Karena dia lupa visi. Kenapa Yusuf gak menyerah 13 tahun, Daud gak menyerah 13 tahun? Karena dia ingat visinya. 17 tahun dia dapat mimpi. Kamu akan jadi orang keren. Cuk. Masuk penjara, men. Apanya yang dipikirkan orang masuk penjara? Mati visi. Enggak. Saya kasih tahu. Tantangan boleh ada, jempitan boleh ada, himpitan boleh ada. Kalau orang punya visi, tidak akan pernah menyerah. Ya. Sekarang mulai pikirkan yang masih muda ini. Termasuk kamu mau menikah. Mau menikah dengan jenis laki-laki model apa? Kenapa kita korbankan rumah tangga kita? Rumah tangga nggak ada visi. Ya. Nggak jelas visinya. Ya udahlah. Sudah terlanjur nikah, mau ngapain lagi? Kenapa ada orang tua tinggalkan anak-anaknya? Karena nggak punya visi dalam pernikahan. Kenapa nggak bisa rawat dan nggak mau rawat anak-anaknya? Karena nggak punya visi dalam pernikahan. Loh. Kenapa ada gembala tinggalkan jemaatnya? Karena nggak punya visi. Kenapa ada jemaat tinggalkan gereja? Karena sama juga nggak punya visi. Ke gereja ngapain sih? Kenapa ada jemaat pindah-pindah gereja? Karena visinya berubah-berubah. Mengerti? Nih, ayo. Yang pertama, bereskan matamu, bereskan visimu, saudara. Ya. Yang kedua, saya ingin share. Nih, lihat. Setelah kita bereskan visi, 2 Tawarikh 26, ya, ayat 16, ya. Yang menjadi apa? Tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang ia berubah dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas. Yang pertama, seorang pemberita mandat kerajaan Allah, orang yang beres dengan visinya, matanya. Yang kedua, beres dengan hatinya. Katakan beres dengan hatinya. Nah, ngomongin hati, itu kata Alkitab ngomongin kesetiaan. Ya. Kenapa hati kita bercabang? Karena kita nggak setia. Berarti hati kita nggak beres. Benar nggak? Seorang pemberita mandat kerajaan adalah orang yang beres dengan hatinya.
Orang yang gak beres dengan hatinya adalah orang kalau melihat orang lain berhasil, dia gak senang. Orang yang beres dengan hatinya, bahwa orang lain mau berhasil, dia senang. Gagal ditolong, itu orang yang beres dengan hati. Orang yang beres dengan hatinya adalah orang yang tidak pernah terganggu dengan keadaan. Dan orang yang beres dengan hatinya adalah dia bisa kendalikan perasaan dan mukanya. Amin. Iya. Hati-hati dengan hati, kata lagu. Ya kan? Kita harus mampu menjaga. Kenapa? Hati kita ini mudah sensitif, Pak, mudah rapuh. Bahkan kitab yang lain ngomong hati kita keras membatu. Ya. Jadi mari kita koreksi hati kita. Jaga hati kita dengan penuh apa, kata Alkitab? Kewaspadaan. Waspada itu artinya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Waspadalah rawan kecelakaan. Waspadalah itu artinya apa? Hati-hati. Waspada itu artinya apa? Berjaga. Jaga, tidak boleh lengah. Seorang pemberita, agen kerajaan adalah orang yang beres dengan hati. Orang yang tidak gampang putus asa. Orang yang tidak gampang tersinggung. Hatinya itu hati yang anti badai. Katakan anti badai. Usia. Dia tidak lagi bisa beres dengan hatinya. Makanya hati-hati ya dengan promosi. Promosi yang sebelum waktunya itu akan menghancurkan dirimu atau menghancurkan orang lain. Kenapa Tuhan itu kadang-kadang yang mau mempromosikan kita ini bertahan. Kadang-kadang kita bukan hanya tersiok-siok, nyesot-nyesot, saudara. Benar. Kenapa Tuhan izinkan kita kalau mau naik satu tangga itu kita ngalami keringat, kecapean, kelelahan. Karena satu kali kamu berhasil itu kamu akan menghargai keberhasilan itu. Kenapa untuk naik gaji 50 kita butuh waktu yang lama? Karena kamu harus menghargai 50.000 itu, saudara. Kenapa untuk dapat orang yang bisa apply dengan apa yang kita lakukan itu menunggu begitu jauh? Karena supaya waktu orang berkata, iya Pak aku join, kamu bilang thank God, ini karena Tuhan. Anda mungkin paling bisa jaga hati ketika hidupmu susah. Iya. Tapi waktu hidup melimpah, kamu bisa jaga hati gak? Anda mungkin bisa jaga hati ketika fasilitas minim. Tapi waktu fasilitas semua ada, kamu bisa jaga hati gak? Ini dulu waktu saya susah, saya bisa jaga hati Tuhan. Waktu promosi datang, jaga hati. Maka setiap kali Anda dipromosikan, koreksi hati. Jangan seperti usia. Waktu Tuhan tambahkan gajimu, koreksi hatimu. Waktu Tuhan angkat posisimu, koreksi hatimu. Ya. Waktu Anda terpuruk, ngomel-ngomel gak? Hatimu beres gak? Nah, pertanyaannya, waktu kamu ke gereja hari ini masih jalan kaki atau naik motor, tahun depan Tuhan kasih mobil. Respon hati. Waktu kamu udah dikasih mobil second, tahun depan kamu dikasih yang baru sama Tuhan, gimana? Kenapa Tuhan berubah tahap? Karena hati itu paling susah dideteksi. Ketika saya beres dengan hati, Tuhan tuh gampang ngerti. Yes. Kalau saya diperlakukan Tuhan seperti itu, tak kasih tahu.
ada yang bekerja di tempat ini kalau nggak ngalami di area ada masing-masing itu kan keterlaluan. Saya nggak pengen yang dapat promosi dan berkat itu cuma saya. Nggak pengen. Buat apa pendeta netok? Jemaatnya nggak ngalami. Jadi yang pertama, bereskan visimu. Bereskan masalah. Yang kedua, bereskan apa? Hatimu. Yesaya pasal 6 tadi, ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Celakalah aku akan binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas semesta. Ia menjadi wajahnya pada mulutku serta berkata, lihat, inilah menyebut bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sangkaku, ini aku utus aku. Yang pertama, orang pemberita mandat kerajaan itu beres dengan mata, yaitu vision. Yang kedua, beres dengan hati. Yang ketiga, beres dengan bibir. Beres dengan mulut. Jadi, beres dengan perkataan. Yesaya muda berpikir bahwa celakalah aku. Betul gak? Ini kan orang gak beres. Mau dipanggil Tuhan malah ngomong apa? Aduh, gawat nih. Kalau Anda pengen dapat kepercayaan besar, itu jaga mulut saudara. Perkataan saudara. Hati-hati. Enggak mungkin lah. Gua kan orang desa. Orang tua gue broken. Enggak mungkin lah. Ditangkap iblis. Ya udah, sesuai dengan perkataan. Bukan orang kampung, enggak mungkin lah. Sesuai perkataanmu. Karena kata-kata itu doa. Kata-kata itu keluar dari hati. Benar gak? Seorang pemberita harus beres dengan bibirnya, mulutnya. Gak mungkin dong satu sumber keluar dua mata air yang rasanya berbeda. Minggu berkata, mulutku penuh dengan pujian. Senin beda. Mulutku penuh dengan cacian. Hati-hati. Bereskan mulutmu. Orang yang hatinya beres, pasti mulutnya beres. Gak ada yang amin. Karena mulut bersumber dari mana? Hati. Orang yang suka bersungut-sungut, hatinya beres gak menurut Anda? Orang yang suka maki-maki, hatinya beres menurut Anda gak? Orang yang suka nyinyir, hatinya beres gak? Enggak. Hati-hati dengan mulut saudara. Makanya perlu disentuh dengan bara. Bara itu enak gak? Bara itu panas. Anda berpikir sejenak ya. Waktu mulut disentuh bara besi yang panas itu, mulut jadi ngapain? Nyonyor. Nek mulut wis nyonyor, bisa ngomong. Tuhan tuh maunya gitu. Gak boleh ngomong yang gak mutu. Kalau mulut mudah disentuh parah nih Pak, des, merecet kabel loh. Ini ngomong kangen gak? Ya kan? Bener gak? Ngomong susah gak? Waktu semua luka. Orang kena sariawan aja ngomong apa? Ngomong apa sih? Ya kan? Benar gak? Kenapa Tuhan harus pakai bara? Supaya perkataan mulut yang keluar yang mutu setelah sembuh. Karena sadar, iya. Engkau nek ngomongi, welek meneh, barane teko meneh. Waktu ngomongmu kotor lagi, ngomong nggak bener lagi, bara itu datang lagi. Des, luka lagi. Tuhan tuh urusannya selalu kayak gitu loh. Kenapa?
Kadang-kadang hal sulit sering muncul karena Tuhan tuh pengen yang terbaik keluar. Biar disempit parah, jelas. Ora iso ngomong, ora iso mangan, ora iso ngombe, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong. Untuk hal-hal yang nggak berguna itu baik. Waktu masa sulit datang, mulutmu yang keluar apa? Sial. Udah jadi Kristen lama-lama kok enggak. Sudah pelayanan kok enggak. Udah setia kok enggak. Ayo, hati-hati. Beres dengan visi, beres dengan hati, beres dengan bibir, beres dengan visimu, beres dengan hatimu, beres dengan apa? Bibir. Yang terakhir sudah. Lihat ayat yang ke-8, Yesaya 6 ayat 8. Yuk baca yuk. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan dan siapakah? Maka sahutku, orang yang sudah beres dengan visinya, orang yang sudah beres dengan hatinya, orang yang sudah beres dengan bibirnya, tidak cukup. Orang juga harus beres dengan pendengarannya. Maka aku mendengar, betul nggak? Itu berarti apa? Telinga. Ya. Apa yang saudara konsumsi dan apa yang saudara dengar mempengaruhi hatimu, mempengaruhi penglihatanmu, mempengaruhi ucapanmu. Maka Tuhan pernah berkata dalam kitab Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran karena firman Kristus. Apa yang saudara konsumsi akan saudara produksi. Kalau saudara mengkonsumsi firman, produksinya pasti firman. Waktu tekanan datang, keluar firman. Kuat. Waktu kita takut, keluar firman. Jangan takut. Karena yang kita konsumsi firman. Mendengar saudara. Ayo. Waktu Tuhan bicara, aku mendengar. Yesaya mulai dengar. Usia tidak mulai mendengar. Hati-hati. Kalau sudah punya segalanya, ada nasihat, hati-hati. Koreksi diri. Oh iya ya, aku belum punya apa-apa ini. Dikasih tahu nggak bisa dengar. Bayangin kalau punya apa-apa. Anda kalau belum punya apa-apa, sharing sama orang dan dinasehati nggak mau. Saya bilang gini, nggak cocok jadi orang yang punya apa-apa. Karena nanti orang yang akan ngasih tahu Anda akan ngomongin, kowe iki sopo? Ngerti? Dengar, buka telingamu terhadap nasihat, didikan, firman Tuhan. Jangan nunggu keadaan yang mendisiplin engkau. Saya selalu bilang kan, lebih baik firman yang mendisiplin kita. Lebih baik orang tua kita yang disiplin kita. Lebih baik orang tua rohani yang disiplin kita daripada keadaan yang disiplin kita. Anda punya visi yang besar seperti Yusuf tapi nggak pernah punya penguasaan diri yang besar. Nasibmu kayak Simpson. Simpson visinya besar, penguasaan dirinya tidak sebesar visinya. Habis. Kita sering dibunuh karena kita nggak punya penguasaan diri, bukan karena kita nggak punya visi. Anda nggak tahu kan, Simpson punya visi besar, menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin, visi besar. Tapi dia nggak punya penguasaan diri yang besar. Orang kalau dikasih kesempatan kedua sama Tuhan itu seneng kan? Terus kan? Tapi dikasih kesempatan kedua sama Tuhan, kesempatannya kayak Simpson hanya untuk mati buat apa? Simpson gak dikasih kesempatan kedua, hanya buta dan untuk ditertawain orang dan mati. Lah Anda hidup tapi buat ketawaan orang buat apa?
Ngerti nggak? Dulu dia sakti loh, sekarang pelawak. Dulu Hercules, keren adere. Lah kok sekarang kok gayanya ngono ya? Buat ketawaan. Saudara, mari buka telingamu. Ini yang muda-muda yang belum nikah, apalagi buka telingamu. Cinta itu nggak buta, kata istri saya, tapi budek. Ya kan? Cinta itu nggak buta karena bisa bedain. Kita tahu mana yang bawa BMW, mana yang bawa BMX, itu tahu. Sama-sama BM. Belakangnya satu W, yang satu X. Artinya yang satu roda 4, yang satu roda 2. Tahu. Tapi kadang-kadang cinta itu budek. Nek dikasih tahu, Dedi itu kuno, gak up to date. Dedi itu ketinggalan zaman. Ya kan? Amin. Gak dengerin. Kena batunya, nangis ke Dedi. Kamu kuno, yang gak up to date. Yuk teman-teman, Bapak Ibu, seorang pemerintah memiliki 4 hal yang harus dibereskan. 1. Mata visi. Bereskan visimu. Iya. Yang kedua, Hati. bereskan Hati. hatimu. Yang ketiga, Bibir. bereskan bibirmu. Yang keempat, Pendengaran. bereskan telingamu. Kamu perlu secara rohani, di THT rohani kita periksain ya. 4 hal apa itu ya? Beres visi, beres hati, beres bibir, beres pendengaran. Saya percaya ketika semua beres, terakhir ini aku melihat Tuhan. Yang kedua, dia bisa jawab ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku, karena udah gak budek lagi. Ini aku Tuhan. Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku. Pergi kemana? Ya sudah, Tuhan suruh aku kemana. Aku ada di marketplace, aku nurut. Aku di pelayanan, aku nurut. Aku mau dibentuk, aku nurut. Ini aku. Enak. Nurut Tuhan itu enak. Amin. Amin. Nurut Tuhan tuh